Senang sekali pemirsa, saya dapat menjumpai Anda dalam program Aksi Ajang Kreasi Siswa yang hari ini diselenggarakan di SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Nah, pemirsa, dalam program ini kita akan hadirkan cerita inspiratif dari dunia pendidikan, mulai dari kreativitas, prestasi, hingga semangat siswa-siswi dalam meraih masa depan. Dan kali ini kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pendidikan menghadirkan prestasi dan juga bakat dapat berjalan bersama-sama. Untuk itu, saya Jelisha Pirso dan inilah Ajang Kreasi Siswa. Di balik seragam yang dikenakan setiap pagi, ada mimpi yang sedang bertumbuh. Ada langkah-langkah kecil yang tak pernah berhenti bergerak. Ada semangat yang terus menyala meski tantangan datang silih berganti. Dan ada harapan yang perlahan dirajut menjadi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir Walisa, SPD, MPD, Protek Kepala SMA Negeri 2 Maluku Tengah di Negeri Tamilau. SMA Negeri 2 Maluku Tengah saat ini perubahan nomenklaturnya mulai dari SMA Matlul Anwar Tamilau, kemudian ke SMA Negeri 2 Amahai. Terus itu berlangsung mulai dari tahun 98 ke 2003 adalah SMA Matlul Anwar Tamilau, dari 2003 sampai dengan 2019 SMA Negeri 2 Amahai, dan 2019 sampai 2006 saat ini adalah SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Dukungan pemerintah baik di infrastruktur maupun dalam hal memenuhi 8 standar pendidikan itu sangat-sangat dibutuhkan, dan itu terlihat jelas baik di PIP, baik di DAK maupun di BOSP. Itu ada dukungan-dukungan pemerintah dalam kegiatan untuk merespon ke semua kegiatan di SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Moto SMA 2 Maluku Tengah adalah unggul, sehat, berkarakter. Dalam unggul sehat berkarakter itu kita buat dalam visi. Visinya adalah SMA 2 Maluku Tengah berkarakter, berbudaya, disiplin, berwawasan global, dan cinta tanah air serta beradiwiyata. Sementara untuk misinya, yang pertama ada 5 misi yang kami tuangkan di dalam profil SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, mengoptimalkan pendukung baik itu stakeholder yang ada di SMA 2 Maluku Tengah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan atau hubungan dengan pihak lain untuk memajukan lembaga ini. Kemudian menanamkan rasa nasionalisme, sifat religius, kebersihan, disiplin, dan sebagainya tertuang di dalam moto unggul, sehat, dan berkarakter. Implement daripada visi misi tersebut kami buat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang pertama itu apel pagi. Apel pagi itu kami tanamkan sikap disiplin, kemudian religius karena di situ ada doa dan lain sebagainya. Kemudian untuk di kelas kita kolaborasi dalam proses pembelajaran, menanamkan nilai-nilai disiplin, nilai cinta tanah air, nilai kebagusan sesuai dengan 18 karakter bangsa yang diturunkan dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Ciri khas dari sekolah ini, semua sekolah dalam peningkatan mutu mungkin itu, tapi kalau ciri khas sekolah ini adalah lebih kepada mengoptimalkan kearifan-kearifan lokal yang ada di negeri dan Maluku secara umum. Kecerdasan itu ada 3, ada kecerdasan life skill, kecerdasan intelijensi, kecerdasan emosional, dan kecerdasan religius. Ada 4. Di sana olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, ini tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, mana yang lebih penting? Sebenarnya keduanya penting, baik akademis maupun akademis. Itu implementasi dari olah hati, olah rasa, olahraga, dan olah fisik. Ruang-ruang untuk mengelola
hal-hal tersebut ya kami buat dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya kegiatan kepramukaan, kegiatan kearifan lokal, seni kearifan lokal, kegiatan-kegiatan kepemimpinan, kemudian olahraga, seni. Nah, itu adalah ruang-ruang untuk bagaimana peserta didik murid ini mengembangkan potensi-potensi atau bakat yang dia miliki untuk menjawab optimalisasi daripada apa yang dia miliki gitu, apa yang dia miliki. Karena sesungguhnya masa depan itu bukan hanya sebagai akademisi saja, akademik saja, tapi dengan kegiatan-kegiatan non akademis juga bisa menjamin dia untuk bagaimana dia ada di suatu saat nanti dengan non akademis yang dia miliki, bakat yang dia miliki bisa menggapai cita-citanya. Di lapangan hijau, langkah kaki berlari mengejar lebih dari sekedar bola. Ada kerjasama, disiplin, dan mimpi yang terus bergerak menuju gawang harapan. Sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi juga tentang belajar bangkit setiap kali terjatuh. Dan syukur alhamdulillah kami tahapan upgrade-nya dari C, akreditasinya dari C, kemudian ke B, kemudian B+. Memang kami belum sampai ke level A gitu. Kami sampai ke A karena belum semua terpenuhi. Kami sudah di B+ dengan nilai 83,7. Jadi ya itu. Kemudian sekolah ini setelah kepemimpinan saya mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, sekolah ini sebagai rujukan salah satu sekolah sehat nasional, tingkat nasional tahun 2023 itu lolos di situ. Dalam kegiatan-kegiatan lain di level kabupaten, provinsi bahkan nasional, kami juga 5 tahun terakhir ini kami juga praksis itu. Insya Allah tanggal kemarin kami O2SN, kemudian kita level kabupaten juara 3 putra putri di atletik. Kemudian tanggal 15 kita ikuti lagi O2SN. Mungkin ya dalam waktu dekat 5 tahun terakhir itu kita punya prestasi non-akademik seperti itu. Untuk kelulusan kami juga tidak kalah ini dengan teman-teman atau sekolah-sekolah 98 SMA di Maluku Tengah. Karena kami juga di posisi yang bernilai baik gitu. 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini ada prestasi siswa yang ke level nasional. Yang pertama, salah satu siswa mewakili Provinsi Maluku dalam ajang pramukaan Wirasaka Wirakartika bersama dengan teman-temannya dari SMA-SMA lain. Yang kedua ada 2 siswa ke provinsi untuk mengikuti WUSU, olahraga WUSU tingkat Provinsi Maluku. Tapi mereka juga masih gagal ada di level juara 2. Kelasnya mungkin nanti sebentar ada di ekstrakurikulernya bisa diwawancarai dengan pembinanya karena kita ada di beda kelasnya dia beda. Kami punya pelatih atau guru olahraga itu adalah atlet daerah lulusan Universitas Patimura PJOK 3 tahun lalu dan dia atlet daerah. Sekarang dia jadi guru, makanya pengembangannya apa yang dia dapat saja dia kembangkan di SMA. Nah pemirsa, di SMA Negeri 2 Maluku Tengah ini ada salah satu ekstrakurikuler yang menjadi ciri khasnya yaitu Wushu. Nah saat ini sudah bersama dengan saya salah satu pembinanya yaitu Ibu Ria. Halo Ibu, Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah Ibu Ria ini walaupun perempuan tetapi menjadi pelatih Wushu di SMA Negeri 2 Maluku Tengah, tapi juga sekaligus sebagai atlet Wushu ya. Iya. Bagaimana sih Ibu bisa cerita bagi pemirsa di luar kenapa bisa jadi pelatih di sini? Karena sebelumnya saya itu atlet Wushu ataupun kickboxing Maluku Tengah. Nah, sebelumnya itu saya kuliah di Unpati. Terus masuk kuliah itu wajib memiliki cabang olahraga untuk bela diri. Nah, setelahnya saya masuk mengambil cabang olahraga wushu atau kickboxing. Terus saya latih. Nah, setelahnya saya mewakili daerah dulu. Setelahnya mewakili kabupaten.
terus provinsi. Luar biasa ya. Tapi kenapa, apa yang memotivasi Ibu sampai bisa jadi atlet dan juga berujung jadi pelatih di SMA Negeri 2 ini, Bu? Padahal Ibu perempuan tapi memilih untuk wushu, padahal ada pilihan yang lain, Ibu. Saya termotivasi itu, jadi buat saya untuk masuk cabang olahraga itu. Oke, jadi memang ada keinginan hati. Iya. Nah, terakhir Ibu, apa harapan Ibu bagi SMA Negeri 2 Maluku Tengah ini, Ibu? Harapan saya untuk saya ingin siswa SMA 2 Maluku Tengah seperti saya, ikuti seperti saya prestasi. Jadi bukan hanya diam di zona nyaman, tapi Iya. bisa keluar dari zona nyaman, Iya. ya Ibu, luar biasa. Nah, terakhir Ibu, boleh Ibu kasih motivasi satu kalimat saja buat adik-adik atau anak-anak perempuan di luar sana yang ingin ikut wushu tapi ada stigma di luar bahwa itu hanya untuk lelaki. Oke. Tetap semangat, jangan dengar kata orang. Harus mengikuti diri sendiri. Di balik setiap gerakan yang tegas dan terukur, tersimpan ketekunan yang dibangun dari latihan demi latihan. Wushu dan silat bukan hanya soal kekuatan fisik. Keduanya mengajarkan fokus, pengendalian diri, serta keberanian menghadapi tantangan kehidupan. Sebab, juara sejati tidak lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus berkembang. Nah pemirsa, saat ini sudah bersama dengan saya salah satu siswi berprestasi di SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Kita kenalan aja karena kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Untuk itu, halo Ade. Boleh kenalkan dulu dengan pemirsa kita di rumah yang pengen tahu siapa sih ini di sebelah saya. Silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Waleuru. Saya duduk di kelas 11 F1B. Saya sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 2 Maluku Tengah. Wah, keren sekali. Ketua OSIS SMA Negeri 2 Maluku Tengah sudah berada di samping saya. Nah, tadi panggilannya siapa tuh? Panggilannya Viana aja. Viana aja. Nah, Viana sekarang duduk di kelas 2 SMA menjabat sebagai Ketua OSIS. Kesehariannya sebagai Ketua OSIS ngapain aja tuh, adik? Kalau di sekolah sih palingan belajar, ikut banyak kegiatan juga sih, ikut ekstrakurikuler yang lainnya. Terus suka kumpul sama teman-teman, bagi waktu juga gimana bisa latihan punya waktu di OSIS, di silat, di pramuka, soalnya saya ikutnya 3. Wah, luar biasa. Nah, bagaimana cara membagi waktunya tuh, Viana? Yang penting sih bagi waktu aja sih. Kalau biasanya kan di sini udah
bertahap sih, misalnya yang pertama pramuka dulu, baru selesai OSIS lagi, baru biasanya selesai pulang sekolah, lesnya ada latihan silat. Wah, Waktu sore. sebentar, sebelum ke silat dan juga pramuka, ke ketua OSIS dulu ya. Ketua OSIS itu boleh ceritakan sedikit bagi kita awal mula Viana bisa jadi ketua OSIS itu seperti apa? Dari seleksinya sampai terpilih. Jadi seleksinya kan di sini kan SMA 2 Maluku Tengah ini punya ada MPK-nya juga. Jadi kalau yang mau mencalonkan diri untuk jadi ketua OSIS, nanti namanya diambil, dicatat, terus direkrut gitu sesuai dengan yang peraturannya. Terus nanti akan ditentukan calon pasangannya, terus ada kampanye visi misinya, lalu melakukan pemilihan. Oke, keren. Jadi terpilihlah Viana sebagai ketua OSIS dan wakilnya siapa? Wakilnya sih adiknya di kelas 10, namanya adik Sepan. kelas. Ya. Oke. Nah, jadi ketua OSIS itu sejauh ini Viana punya kegiatan apa saja? Kegiatan di OSISnya. Ya, betul. Porseni ada juga, setiap akhir tahun itu pastinya ada porseni, kegiatan baksos di masyarakat, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sih. Kalau Perseni ada lomba apa saja itu Viana? Ada puisi, ada sepak bola juga, ada voli juga untuk putri. Ada banyak lomba. Wih, keren sekali. Kalau misalnya yang tadi baksos itu gimana? Boleh ceritain bakti sosialnya berarti kemana? Biasanya sih kayak mau dekat Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu, sekolah sering OSIS kan punya programnya baksos, terus dari sekolah sering ngarahin ke masjid-masjid gitu, tempat-tempat ibadah buat ngebersihin kayak gitu. Wah, keren. Di jalan raya juga biasanya dibersihin, penanaman pohon kayak penghijauan. Luar biasa. Jadi sejauh ini dukungan guru sama orang tua aman? Iya sih ya, supportnya baik, jadi motivasi juga, jadi ya lebih percaya diri juga. Nah, dari ketua OSIS sudah nih, sekarang nih, kok bisa pramuka juga, itu kan bakalan sibuk ya di pramuka sama juga ketua OSIS. Bagaimana sih awalnya bisa masuk ke pramuka, padahal udah tahu nih Viana bakalan di ketua OSIS? Ya karena dari kemauan sendiri aja sih, karena tertarik juga di pramuka kan lebih banyak temannya, ada juga banyak kegiatan, karena tuh sering kegiatan di alam gitu, pramuka, kemah di alam, sering jelajah malam juga, jadi tertarik, sukanya yang menentang gitu. Oh, sukanya yang menentang gitu ya? Iya. Oke, yang penting di hal-hal yang positif ya. Oke, bagus. Belajar tidak selalu berlangsung di dalam ruangan. Melalui kegiatan pramuka, siswa ditempa menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai situasi. Di sini kebersamaan menjadi pelajaran berharga, karena perjalanan menuju masa depan akan terasa lebih kuat ketika dilalui bersama. Tapi kenapa sih mau juga silat, padahal Viana adalah perempuan? Saya lebih suka tuh kayak coba hal yang baru, harus bisa-bisain diri, pokoknya harus bisa ini nih supaya lebih mengembangkan kemampuan aja gitu. Nah, berarti sejauh ini kan Viana sudah belajar banyak hal dari sebelumnya sampai sekarang nih. Dari sebelum masuk juga kan sudah lihat pendaftarannya kan. Nah, bagaimana perasaannya setelah mendapat pelajaran di OSIS, pramuka, bahkan di silat? So, itu sih udah pasti bangga ya sama diri sendiri karena bisa sampai sejauh ini juga, bisa dapat banyak pengalaman juga. Di sini tuh saya tuh sukanya tampil gitu. Jadi dapat banyak pengalaman. Jadi orang lebih kenal tuh karena sering tampil. Jadi teman-teman lebih tahu, oh dia bisa gini ya kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Berarti dari pembelajaran itu adakah buah yang sudah dirasakan di SMA kelas 2 ini? Viana, apakah ada prestasinya atau ada hal yang berharga apa yang Viana dapatkan? Untuk prestasinya sih, alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa mempertahankan prestasinya, dapat peringkat 1 dari kelas 10 sampai sekarang masih bisa dipertahankan. Untuk menjadi ketua OSIS juga itu salah satu prestasi sih bagi saya. Oke, kalau dari itu kan tadi akademik sudah dapat juara 1, terus dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 SMA ini kelas 10 dan kelas 11. Nah, tapi kalau non akademik, apakah ada dari pramuka gitu yang berangkat ke luar daerah atau belum, atau
dari silat gitu atau masih tahap pembelajaran? Kalau di silat sih tampilnya masih di sekolah aja di kegiatan-kegiatan kayak di porseni gitu atau di ulang tahun sekolah sering tampil. Cuman kalau pramuka sih lombanya masih dalam sekolah juga. Terus kalau keluar sih waktu di Masai aja sih itu ikut kegiatan pembuatan aplikasi pramuka. Wah, keren pembuatan aplikasi anak zaman sekarang nih ya. Berarti anak modern kan jadi Iya. zaman Anak-anak Gen Z, asik. Gen Z banget. Berarti kalau misalnya silat, Jalisha masih amazing sama Viana bisa ya belajar silat gitu. Nah, berarti di sini yang ajarnya guru di sini juga atau Ya, siapa? yang pelatihnya sih semua dari guru di sini. Bola juga pelatihnya dari sini, wushu juga dari sini, pramuka juga, silat juga dari sini. Wah, luar biasa. Wih, keren sekali ya anak-anak Gen Z sekarang sibuk berkualitas gitu. Cari hal-hal yang positif kayak Viana ini. Terakhir, harapan Viana dong buat teman-teman di luar sana yang pengen juga berkarya seperti Viana. Jangan takut dan kasih motivasi buat mereka. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk menampilkan bakatmu di mana saja, dan harapan saya untuk SMA Negeri 2 Maluku Tengah ini lebih menambahkan fasilitas dan pembinaan di kegiatan ekstrakurikuler agar teman-teman yang tidak percaya diri lebih percaya diri untuk menampilkan bakatnya. Wah, keren sekali Viana, semangat. Kakak Jel tunggu info terbarunya, mungkin bisa jadi atlet silat atau atlet-atlet yang lainnya. Dan bisa bawa nama Maluku. Amin ya. Oke. Semangat belajarnya, semoga vibes positifnya Viana itu bisa terbawa ke teman-teman lain. Jadi bukan cuma Viana, tapi teman-teman di SMA Negeri 2 Maluku Tengah ini bisa semuanya berprestasi dan juga berpengalaman. Di tengah arus perkembangan zaman, budaya tetap menjadi akar yang menjaga identitas. Melalui tari maku-maku dan hadrat, para siswa tidak hanya menampilkan seni, mereka juga merawat warisan leluhur agar tetap hidup di hati generasi muda. Setiap gerakan dan irama menjadi bahasa yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena mencintai budaya berarti menjaga cerita tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Harapan saya sebagai kepala sekolah, yang pertama kelengkapan sarana-sarana pendukung, karena sesungguhnya untuk peningkatan mutu itu harus dibarengi dengan banyaknya sarana prasarana yang didukung. Misal, kami tidak punya lab, kami hanya punya ruang komputer. Bagaimana kita mau mengembangkan? Itu salah satu tujuan. Mungkin saja satu saat dengan program-program pemerintah sekarang bahwa setiap kelas punya board elektrik itu kalau bisa, supaya salah satu peningkatan mutu itu ya sarana. Yang kemudian peningkatan kompetensi guru itu lebih penting dalam regulasi-regulasi saat ini. Yang saat ini lebih diinginkan adalah pembelajaran mendalam. Mulai dari sekolah penggerak dan lain sebagainya. Saat ini kita sekolah dituntut harus sampai dengan sekolah model. Sekolah model itu berarti pembelajaran mendalam. Deep learning katanya itu. Pemerintah bilang itu namanya deep learning. Jadi lebih kita meningkatkan itu. Berarti kompetensi guru juga harus lebih dinaikkan.
Nah pemirsa, talenta hebat dapat ada di setiap sekolah dan prestasi dapat lahir di mana saja. Untuk itu program Aksi Ajang Kreasi Siswa akan terus digaungkan untuk mengangkat kreativitas dan juga prestasi dari siswa-siswi Provinsi Maluku. Teruslah belajar, berkarya dan bermimpi karena mimpi besar akan diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian episode kali ini dengan judul Di Balik Seragam Sekolah dan Cita-Cita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jelisha Pirso pamit undur diri dan inilah Aksi Ajang Kreasi Siswa mengharumkan nama Maluku. SMA Negeri 2 Maluku Tengah membuktikan bahwa potensi besar dapat tumbuh dari mana saja selama diberi ruang untuk berkembang dan kesempatan untuk bersinar. Karena setiap siswa memiliki cerita, setiap bakat memiliki panggung, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Dan dari sekolah-sekolah di Maluku hari ini akan lahir generasi yang kelak membawa perubahan bagi daerah, bangsa, dan dunia.